Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan 10, di mana pertemuan hari ini kita akan bahas tentang apa itu konsep, validitas, dan reliabilitas dari kuesioner. Nah, kalau kita bicara soal validitas dan reliabilitas kuesioner, kalau kita mengacu pada susunan penulisan skripsi, maka poin ini kita akan masuk pada poin G, yaitu instrumen dan cara pengumpulan data. Karena di poin ini akan lebih banyak membahas tentang apa itu kuesioner, sehingga validitas dan reliabilitas ini kita bisa masukkan ke dalam poin ini, ya. Nah, kalau bicara soal kualitas dan kuantitas, itu dia punya nama lain. Nama lainnya kita bisa sebut dengan uji kualitas instrumen, atau uji kelayakan dari instrumen, atau kuesioner testing. Nah, itu nama-nama lain yang kita bisa gunakan ketika kita mau bicara soal uji kualitas dan reliabilitas ini ya. Nah, di sini saya akan buat dulu analogi tentang konsep dari kualitas dan abilitas. Nah, bayangkan kalian ketika kalian membeli sebuah mobil, ya, tentunya sebelum mobil tersebut digunakan oleh masyarakat umum, ya, jika produk mobil ini ada produk baru, maka tentunya produk mobil ini harus melewati tahapan uji kelayakan, ya. Dia harus coba kita tabrakin dulu misalkan, supaya kita tahu berapa sih ke tingkat keparahan mobil tersebut ketika terjadi kecelakaan misalkan. Kita akan uji coba dulu setirnya, apakah setirnya ini nyaman digunakan, tempat duduknya seperti apa. Nah, semua poin-poin tersebut akan dicek terlebih dahulu, akan diujikan terlebih dahulu. Ya, jika sesuai dengan standar dan cara penggunaannya kenyamanan juga oke, maka produk tersebut kita bisa katakan layak untuk dipasarkan. Nah, sama seperti halnya kuesioner, kuesioner tersebut ya perlu dicek dulu kelayakannya, apakah layak atau tidak layak kuesioner tersebut eh, kita gunakan untuk penelitian instrumen penelitian kita. Ya. Nah, kalau instrumen digunakan dalam hal instrumen penelitian, maka kita bisa gunakan istilah validitas dan reliabilitas kuesioner. Nah, apakah semua kuesioner itu wajib dilakukan uji validitas dan reliabilitas? Tidak semua kuesioner wajib dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Lalu, kapan sebenarnya dia wajib? Ada tiga pertimbangan. Yang pertama, jika kuesioner tersebut merupakan kuesioner dari hasil terjemahan. Yang kedua, jika kuesioner tersebut kuesioner yang sudah ada, tetapi melewati proses modifikasi yang dilakukan oleh peneliti. Dan yang tiga, jika kuesioner tersebut merupakan kuesioner yang baru, yang sama sekali belum pernah dilakukan pengujian, ya, validitas dan reliabilitas. Maka dengan tiga syarat ini, kuesioner tersebut wajib dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya. Contoh misalkan yang pertama, kuesioner hasil terjemahan. Ya, eh, misalkan kita melakukan penelitian kita itu tentang kepatuhan minum obat. Ya, nah anggap misalkan kepatuhan minum obat pada pasien gagal ginjal kronik itu belum ada misalkan. Ya, maka kita gunakanlah kuesioner. Ya, MAS misalkan MAS 8. Kuesioner ini mengukur tentang kepatuhan minum obat. Ya, kuesioner MAS ini adalah kuesioner aslinya dalam bentuk bahasa Inggris. Karena kita akan menggunakan, kita terjemahkanlah menjadi bahasa Indonesia. Nah, karena melewati tahapan penterjemahan, otomatis akan terjadi perubahan bahasa. Nah, bahasa yang akan digunakan ini apakah sudah valid atau reliable, maka perlulah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Itu contoh. Nah, contoh yang kedua, kalau kuesionernya tersebut sudah pernah ada, tetapi kita modifikasi. Contoh misalkan, ya, apa namanya kuesionernya ini tentang kuesioner tentang MAS juga, ya. Kuesioner MAS ini ternyata sudah pernah ada yang menggunakan sebelumnya, ya, dan sudah pernah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Tapi ternyata kalian ingin menambahkan pertanyaan lainnya atau kalian ingin mengurangi pertanyaan lainnya yang ada di kuesioner tersebut. Nah, tentunya dengan proses penambahan dan pengurangan terjadilah suatu modifikasi. Ya, maka dalam hal ini perlu dilakukan kembali uji validitas dan reliabilitas tersebut.
Nah, ada yang ketiga, ini sudah pasti. Saya sudah cari-cari kuesioner kemanapun, ternyata saya tidak menemukan kuesioner tersebut. Ya, terus gimana solusinya? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, maka perlu dibuat kuesioner tersendiri, kuesioner baru. Nah, jika kuesioner tersebut memang karena kuesioner tersebut baru, otomatis belum pernah dilakukan pengujian validitas dan abilitas sebelumnya, maka wajib dilakukan pengujian tersebut. Ya. Nah, ini syarat-syarat kapan instrumen perlu dilakukan uji validitas dan abilitas. Nah, pertanyaannya, memangnya uji validitas dan abilitas ini menghasilkan nilai apa sih? Kapan sih pertanyaan tersebut dikatakan valid dan reliable? Nah, pertanyaan tersebut dikatakan valid dan reliable, kita bisa mengacu pada nilai-nilai yang dihasilkan dari pengujian tersebut. Yaitu yang pertama, ada yang namanya nilai korelasi, ya. Ada juga ya nilai Cronbach alpha. Ya, kalau kita lihat di sini ada nilai korelasi dan nilai Cronbach alpha. Nah, nilai korelasi ini mengukur suatu pertanyaan tersebut nyatakan valid atau tidak valid, ya. Sedangkan Cronbach alpha akan mengukur apakah pertanyaan tersebut konsisten atau tidak konsisten. Nah, cara melihatnya di mana? Nanti hasil uji validitas dan validitas itu akan menghasilkan nilai namanya nilai correlated atom total correlation. Inilah nilai yang digunakan sebagai acuan kapan pertanyaan tersebut valid atau tidak valid. Ya, jika nilai correlated atom totalnya itu lebih dari 0,3, maka dikatakan pertanyaan tersebut valid. Atau cara lainnya kita bisa membandingkan dengan nilai R hitung. Kita bandingkan dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan pertanyaan tersebut valid. Itu yang validitas ya. Lalu, reliabilitas tadi menentukan konsistenan ya suatu instrumen. Nilai yang diukur, nilai yang dihasilkan, ada nilai namanya Cronbach alpha. Dia hanya satu nilai. Nah, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7, maka dikatakan kuesioner kita reliabilitasnya sudah baik. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara tahap-tahapan atau langkah-langkah melakukan menghasilkan nilai-nilai ini. Ya, tapi sebelumnya kita akan oke, sebelumnya ke sini dulu. Nah, kapan suatu instrumen tidak wajib dilakukan uji validitas dan abilitas? Ya, yaitu ketika kuesioner tersebut sudah pernah diujikan sebelumnya dan tanpa modifikasi apapun oleh peneliti. Artinya, secara isi, secara konten pertanyaan, plek ketiplek sama dengan apa yang kuesioner yang udah ada sebelumnya. Nah, itu kita tidak perlu lagi melakukan uji validitas dan abilitas. Nah, lalu, tapi ada ketentuannya. Kalau misalkan kita tidak melakukan uji itu, maka kita harus mencari kuesioner tersebut dalam adaptasi bahasa Indonesia berapa sih nilai Cronbach apanya? Nah, nanti nilai Cronbach apa dari penelitian sebelumnya lah yang kita masukkan ke dalam bab 3 di penelitian kita, ya. Nah, terus misalkan penelitian saya itu ada saya pakai 3 kuesioner, kuesioner kepatuhan, kuesioner depresi, sama satu lagi kuesioner kualitas hidup misalkan. Jadi ada 3 kuesioner. Maka kalau kita tidak melakukan modifikasi, it- kita tidak perlu melakukan pengujian validitas dan abilitas. Tapi kita harus mencari berapa Cronbach apa dari masing-masing kuesioner tersebut. Ya, nanti saya akan tunjukkan contoh penelitian yang uji validitas dan reliabilitas yang menghasilkan adalah Cronbach apa. Ya. Terus kalau gitu baiknya apakah saya perlu membuat atau justru saya sebaiknya menggunakan aja kuesioner yang ada? Nah, kalau saran saya lebih baik ya daripada kita melakukan pengujian ini mandiri ya kan akan makan banyak waktu lagi, maka saran saya ya udah gunakan aja kuesioner yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Ya, tapi syaratnya tadi kita harus mencantumkan nilai Cronbach apa pada bab 3 pada masing-masing kuesioner. Berapakah Cronbach apa masing-masing kuesioner tersebut? Gitu ya. Nah, sekarang kita pahami masing-masing apa itu konsep validitas dan apa itu konsep reliabilitas itu sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, validitas itu definisinya apa? Validitas menggambarkan
sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur fungsi apa yang ingin diukur. Maksudnya seperti apa? Jadi validitas itu berkaitan dengan ketepatan alat ukur. Apakah alat atau instrumen atau kuesioner yang kita gunakan bisa mengukur variabel yang ingin kita ukur. Contoh sederhananya seperti apa? Contoh sederhananya misalkan kalau kita mau mengukur berat badan, maka alat yang valid, alat yang tepat untuk mengukur berat badan apa? Tentunya timbangan berat badan. Itu kan? Yang tidak valid apa? Ya kalau kita mengukur berat badan tapi kita pakai timbangan tepung. Nah, misalkan gitu ya. Tentunya hasilnya kan tidak valid karena tidak mengukur apa yang harusnya diukur, ya. Contoh lagi kalau kita mengukur tinggi badan, berarti harusnya kita pakai apa mikrotois gitu kan, alat ukur yang untuk mengukur tinggi badan beneran, ya namanya mikrotois. Nah, kita tidak bisa mengukur pakai meteran, meteran untuk alat mengukur baju. Nah, itu tidak valid namanya. Jadi konsep validitas itu mengukur alat yang digunakan itu sesuai dengan apa yang mau diukur, ya. Sama seperti halnya instrumen atau kuesioner, ya. Kalau kita mengukur depresi, ya kan, tentunya yang kita tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gejala depresi, misalkan perasaan sedih, kehilangan minat, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, merasa tidak berharga atau kehilangan konsentrasi. Nah, poin-poin inilah yang akan kita tanyakan untuk mengukur seorang tersebut depresi atau tidak depresi. Nah, masing-masing masing-masing indikator ini kita akan terjemahkan menjadi suatu pertanyaan. Jadi kita cek nih apakah ini sesuai nggak dengan pertanyaan ini sesuai nggak sih dengan poin-poin indikator yang akan kita teliti. Karena itu mengukur konsep validitas. Berarti harusnya pertanyaannya sama kan? Kalau kita mengukur minat, berarti ya pertanyaannya pun terkait minat. Saya tidak minat melakukan hal yang biasa saya lakukan, misalkan. Kita menanyakan tentang kehilangan konsentrasi. Tanyakan, saya mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu, misalkan. Berarti harus sesuai dengan poin-poin yang akan kita bahas. Dalam konsep validitas, ya, untuk mengukur valid atau tidak validnya, ada beberapa poin yang dilihat, ya. Yang pertama adalah construct validity, content validity, dan kriteria validity. Kalau kita lihat definisi masing-masing tersebut, ya, yang pertama construct validity. Construct validity itu apa? Construct validity adalah kita menggambarkan instrumen penelitian kita menggambarkan seberapa jauh hasil suatu pengukuran sesuai dengan hasil pengukuran lain secara teoritis. Jadi menggambarkan konsep yang akan diukur. Nah, di sini kita harus mengacu kepada teori yang sudah ada. Apa sih konstruk atau dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengukur seorang itu depresi atau tidak depresi? Nah, itu kita sesuaikan dengan teori yang ada. Jadi kita tidak asal membuat kuesioner asal pengen indikatornya ini pada tentunya tidak, tetapi harus sesuai dengan konstruk atau dimensi dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ukur. Kalau depresi, contoh misalkan tentang afektif, tentang kognitif, tentang somatis, tentang perilaku, misalkan sesuai teori empat konstruk tersebut yang mengukur seorang itu depresi atau tidak depresi, misalnya. Ya, nanti kita lihat contoh lain. Yang kedua, konten validity. Nah, kalau konten itu kan isi, berarti kita mengacu sebagaimana sejauh mana isi dari kuesioner kita ini mengukur apa yang harusnya diukur, mengukur apa yang ingin kita ukur. Berarti isinya harus sesuai dengan konstruk-konstruk yang akan kita bentuk tersebut. Ya. Lalu berikutnya kriteria. Kriteria validity, validitas kriteria, menggambarkan sejauh mana hasil suatu pengukuran itu sesuai dengan hasil pengukuran lain dan menggunakan instrumen yang dianggap standar. Nah, kalau kriteria validity ini kita punya pembanding, ya, baik itu misalkan hasil diagnosis dokter atau mungkin kuesioner lain yang dianggap dia sebagai kuesioner gold standar atau standar baku untuk mengukur depresi, ya. Apakah hasilnya sama atau tidak sama? Nah,
Poin-poin 3 poin inilah yang diukur ketika kita ingin melihat pertanyaannya itu valid, valid atau tidak valid. Ya, oke, saya kasih contoh gini. Nah, saya pengen mengukur validitas untuk mengukur apakah instrumen yang saya gunakan ini apa namanya valid atau tidak valid. Yang pertama dilihat dari konstruknya, ya. Sesuai teori, apakah kuesioner yang saya bangun ini berdasarkan teori-teori yang sudah dikembangkan sebelumnya. Oke, di sini saya harus membangun teori, saya harus menentukan teori siapa yang saya gunakan. Misalkan teori A, kita anggap bahwa depresi itu memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi aktif, kognitif, somatik, dan perilaku. Ya, berarti kalau kita membangun ini berdasarkan konstruk teori, maka konstruk validitinya terpenuhi. Ya, dari masing-masing dimensi atau konstruk kita terjemahkan menjadi beberapa poin indikator. Ya, nah, untuk mengukur afektif atau perasaan, saya gunakanlah perasaan sedih, perasaan tidak berharga, merasa tidak berharga, misalkan. Untuk mengukur kognitif, saya gunakan indikator kehilangan konsentrasi. Untuk mengukur gejala somatik, gejala tubuh, saya gunakan terkait gangguan tidur sama perubahan nafsu makan. Untuk mengukur apa namanya, mengukur gejala tubuh, ini saya menggunakan gangguan tidur ya. Untuk mengukur perilaku, saya melihat perilaku perubahan saya ada perubahan nafsu makan atau tidak. Masing-masing dimensi itu diterjemahkan menjadi indikator tersebut, ya. Nah, masing-masing indikator kita terjemahkan menjadi pertanyaan. Yang sedih, saya tanya, apakah dalam 2 minggu terakhir Anda merasa sedih tanpa sebab, misalkan. Apakah dalam 2 minggu terakhir Anda merasa kehilangan minat, misalkan. Nah, kalau kita memenuhi prinsip-prinsip tersebut, ya, maka bisa dikatakan kita sudah memfalsaf secara validitinya sudah terpenuhi, ya. Sementara kalau yang konten keterwakilan pertanyaan, kita masing-masing pertanyaan ini diwakili oleh beberapa pertanyaan yang seharusnya atau tidak, ya. Nah, dalam menentukan konten atau keterwakilan pertanyaan ini, kita harus menanyakan kepada pendapat ahli. Ya, kira-kira bisa itu psikolog, misalkan, bisa itu dokter psikiatri, misalkan. Kita tanya apakah poin-poin ini dan pertanyaan ini apakah sudah sesuai atau tidak mengukur indikator-indikator tersebut. Ya, jadi konten validity itu isi dari pertanyaan itu bisa mewakili indikator atau tidak. Ya, sedangkan kalau kriteria validity kita banding dengan apa namanya hasil hasil yang kita sudah kerjakan bandingkan dengan standar gold standar, kuesioner gold standar atau kuesioner baku atau hasil diagnosis dokter. Ya, misalkan kalau misalkan hasil menggunakan ini kan saya pakai kuesioner CHD. Kuesioner CHD menunjukkan hasilnya depresi, maka kita akan ukur pakai kuesioner depresi yang lain, misalkan kuesioner X misalkan, maka hasilnya pun harusnya tidak jauh berbeda atau hasilnya menunjukkan hasil yang sama, yaitu sama-sama depresi misalkan. Atau sesuai dengan diagnosis dokter. Itu kan diagnosis dokter kan standar baku ya. Seorang itu depresi atau tidak depresi. Maka kita bisa membandingkan dengan pertanyaan tersebut dengan jawaban hasil dari kuesioner kita. Ya. Nah, itu konsep validitas dan abilitas. Nah, nanti dari konsep dari poin-poin ini kita dapatnya dari mana nanti akan ada perhitungannya menggunakan SPSS ya. Nah, yang kedua adalah konsep reliabilitas. Nah, kalau konsep reliabilitas itu menggambarkan kekonsistenan dari hasil ukur yang kita lakukan ya. Contoh misalkan sederhananya gini, kalau ukur reliabilitas ya. Misalkan saya memiliki berat badan 68 kilogram kalau saya timbang dengan menggunakan timbangan digital. Nah, timbangan digital berat badan itu kan timbangan yang valid kan? Dan tentunya dengan 60, dan saya juga yakin bahwa berat badan saya itu nggak jauh-jauh dari sekitar 68 kilogram tersebut. Ya. Nah, tiba-tiba saya dalam 1 bulan atau 2 bulan kemudian misalkan ya, tanpa ada penambahan berat badan signifikan,
Saya ingin nimbang nih, karena saya udah lama nih merasa belum nimbang. Akhirnya saya temukanlah tuh si timbangan pabrik yang biasa digunakan untuk nimbang barang. Saya ukur berat badan saya menggunakan timbangan barang. Ya, hasilnya ternyata berat badan saya 73 gram. Saya kaget lah, bukannya biasanya saya 68 kilo, kok tiba-tiba 73 kilogram. Dan saya pun merasa nggak ada perubahan berat badan yang signifikan gitu loh. Nah, terus sekarang saya nggak percaya, saya ukur lagi berulang-ulang kali, hasilnya menunjukkan hasil yang sama, yaitu 73 kilogram. Nah, ketika kita melihat hasil timbangan dari si barang tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu 73 kilogram, maka dianggap timbangan tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik, yang sangat baik. Karena konsisten, pengukuran satu, pengukuran dua, dan pengukuran tiga menunjukkan hasil yang sama. Ya, tapi secara konsep validitasnya dia tidak valid karena saya menimbang berat badan, seharusnya saya gunakan timbangan berat badan. Ya, maka dari hasil ini bisa kita ketahui bahwa validitasnya buruk karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan dari segi konsistensinya, dari reliabilitasnya, timbangannya memiliki reliabilitas yang baik. Ya, jadi hasilnya selalu konsisten. Itu contoh ya kalau reliabilitas dan validitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kalau nilai-nilai yang diukur dalam reliabilitas, kira-kira poinnya apa saja? Nah, ketika kita ingin melihat reliabilitas, ada tiga indikator yang kita lihat. Yang pertama ada temporal atau intra-observability. Yang kedua ada agreement atau inter-observability. Dan yang ketiga ada internal consistency. Kita pahami satu-satu. Pertama temporal. Nah, kalau temporal atau intra-observability maksudnya adalah ketika saya mengukur subjek pada orang yang sama, subjeknya sama, ya, apa itu pengamatnya sama, maaf, ini pengamatnya sama, orang yang diukur sama, pada waktu yang berbeda, seharusnya menghasilkan hasil yang sama, ya. Jadi cuma beda waktu gitu hasilnya, kalau harusnya sama. Yang kedua, agreement reliability atau agreement atau interoperability. Di sini poinnya, kalau ada lebih dari dua orang pengamat mengukur orang yang sama, harusnya hasilnya juga sama. Nah, itu kalau agreement. Kalau internal konsistensi, berarti saya mengukur kira-kira setiap pertanyaan yang saya gunakan, ya, yang saya kembangkan, apakah mengukur hal yang sama atau tidak. Ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya tentang depresi, poin-poinnya perasaan sedih, kehilangan konsentrasi, ya, terus perubahan nafsu makan, kira-kira poin-poin tersebut secara internal konsistensi konsisten atau enggak, mengukur hal yang sama atau enggak, yaitu berkaitan sama depresi atau enggak. Nah, itu kita bicara soal internal konsistensi. Saya kasih contoh sederhana. Yang pertama, temporal atau intra-observability. Tadi konsepnya adalah pengamatnya sama, orang yang diukur sama, waktunya berbeda, hasilnya harusnya sama. Contoh, di sini saya, ya, si A di jam 8 mengukur depresinya. Ternyata di jam 8 menghasilkan hasil bahwa A ini tidak mengalami depresi. Oke. Kemudian jam 5 saya ukur lagi si A dan saya yang sendiri yang mengukur, ternyata hasilnya sama-sama dia tidak depresi. Nah, tadi ya, alamatnya sama, orang yang diukur sama-sama si A, tapi waktunya yang berbeda. Maka kalau temporal atau intra-observability-nya sesuai, maka hasilnya pun menunjukkan hasil yang sama. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di jam 8 saya ukur ternyata si A ini dia senang. Setelah di jam 5 saya ukur ternyata dia depresi gitu loh. Sedangkan kita tuh depresi itu bukan suatu hal yang berubah secara tiba-tiba gitu. Dia merupakan proses penyakit yang kronis. Maka tidak bisa langsung berubah gitu. Maka bisa jadi ya di sini bisa jadi saya yang salah mengukur gitu kan. Nah, berarti ini temporal atau interobservability-nya tidak sesuai. Jadi mengukur hasilnya kira-kira sama atau enggak jika waktunya berbeda. Ya, itu temporal atau interobservability. Yang kedua agreement. Nah, kalau agreement ini yang berbeda adalah pengamatnya. Ada pengamat satu dan pengamat dua, sama-sama mengukur orang yang sama, yaitu mengukur A. Ya. Nah, seharusnya ya mau pengamat satu jika dihasil mengukur misalkan
jam 8 misalkan ya, hasilnya dia senang. Nomor dua juga mengukur lagi di jam 8 atau di jam 9 lah ya. Hasilnya sama-sama senang. Berarti agreement atau observability-nya sesuai. Jadi ini ya poin-poin yang diukur dalam reliabilitas ya. Nah, yang ketiga, nah internal konsistensi. Jadi internal konsistensi itu mengukur apakah yang satu dengan pertanyaan lainnya ini mengukur hal yang sama atau tidak, mengukur hal yang berkaitan dengan depresi atau tidak. Ya, nah karena kita bicara soal tingkat depresi berarti harus ditanyakan ada gejala depresi, gitu kan? Jangan ujuk-ujuk saya bertanya tentang pengetahuan tentang depresi, walaupun sama-sama depresi, tapi ini tidak bicara soal gejala depresi. Ya, maka pertanyaan ini pengetahuan dianggap tidak sesuai. Memang akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah kalau saya menanyakan tidak sesuai dengan pertanyaan yang gejala depresi, maka nanti nilai korelasinya akan kecil, akan menurunkan nilai kurang baca alpanya juga, itu kan. Makanya pertanyaan tidak sesuai harus dibuang, itu jangan dipertahankan. Beda halnya kalau saya mengukur hal-hal yang sesuai, yang sejalan, yaitu tentang gejala depresi, maka nanti nilai korelasinya pun dengan antara satu dengan skor totalnya akan menunjukkan nilai skor yang tinggi. Nah, itu bicara soal internal konsistensi. Jadi konsistensi dalam masing-masing pertanyaannya, kira-kira korelasinya tinggi atau korelasinya rendah. Kalau korelasinya tinggi, berarti mengukur hal yang sama. Tapi kalau korelasinya kecil, berarti paling saja pertanyaan tersebut sebenarnya tidak mengukur gejala depresi. Itu ya. Nah, terus bagaimana cara melakukan uji validitas dan integritas ini? Oke, yang pertama, uji validitas dan integritas itu tidak perlu melakukan perhitungan sampel. Ya, jadi ada batas minimum untuk melakukan uji ini yaitu kurang lebih sekitar 30 responden. Jadi jumlah sampelnya itu kecil dari jumlah sampel yang sebenarnya. Yang kedua, syaratnya adalah caranya adalah dilakukan pada subjek di luar populasi target penelitian, tapi memiliki karakteristik yang sama. Contoh, penelitian kita adalah pada mahasiswa sampelnya. Ya, maka pengujian validitas dan integritas seharusnya dilakukan pada mahasiswa juga, sama-sama mahasiswa dengan karakteristik yang sama. Jangan sampai kita lakukan pengujian kita pada mahasiswa SMA, karena karakteristiknya sudah pasti berbeda. Ya, atau penelitian kalau kita penelitian di mahasiswa stikes WDH, maka sampel pengambilan uji validitas reliabilitas kita itu jangan dilakukan di dalam stikes, harus dilakukan di luar stikes. Ya, jadi tidak boleh di tempat kita mengambil sampel. Terus kalau penelitian saya pada mahasiswa stikes, berarti saya bisa melakukan penelitian di mana? Contoh di mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan UNJ. Nah, itu kan karakteristiknya sama dengan mahasiswa stikes. Nah, di situlah tempat kita melakukan uji coba kuesioner. Ya, kenapa demikian? Nah, itu untuk menghindari bias. Bisa jadi mungkin orang yang kita responden atau sampel yang kita pakai untuk uji kualitas nanti akan menjadi responden penelitian kita yang sebenarnya. Artinya dia terpapar dua kali kuesioner gitu, terpapar dua kali pertanyaan, nanti hasilnya bisa jadi berubah. Nah, itu ya, bagaimana cara pengujiannya. Ya, jumlah sampelnya kecil dan yang kedua di luar dari tempat kita melakukan penelitian tapi dengan karakteristik yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penelitiannya. Nah, sekarang saya akan melakukan uji coba validitas dan integritas. Di sini saya judul penelitian saya adalah tentang gambaran penerimaan vaksin COVID-19 di masyarakat. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang baru atau variabel ini variabel yang baru, sehingga saya masih jarang nih menemukan kuesioner yang terkait dengan penerimaan vaksin COVID-19 di masyarakat. Oleh karena itu, mau nggak mau lah saya buat pertanyaan sendiri, ya. Pertanyaan ini terdiri dari 7 indikator, yaitu tentang manfaat, efek samping, keinginan untuk divaksin, keamanan, kekhawatiran, kesediaan untuk membayar, dan permintaan informasi. Akhirnya saya buatlah dia menjadi pertanyaan yang terdiri dari 7 pertanyaan yang mengukur 7 indikator yang tadi dengan bentuk pertanyaan skala Likert dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kuesioner ini saya sebarkan itu secara menggunakan Google Form.
ya. Artinya saya sebarkan di masyarakat. Targetnya di mana? Oh, saya pengen penelitian saya itu di Jakarta Selatan. Ya. Di sini saya akan sebar kuesioner saya itu pada masyarakat yang tinggal di Jakarta Utara. Ya, kan tadi syarat untuk validitas integritas kan nggak boleh di sampel yang sebenarnya kan, harus dilakukan di tempat lain. Saya lakukan di Jakarta Utara. Nah, mendapatkan hasilnya bagaimana? Nah, ini hasilnya ya. Tapi di sini anggap 30 responden ya, tapi ini saya buat jadi 20 responden aja. Ya, mengukur pada masing-masing pertanyaan. Nah, biasanya ya, tadi balik lagi ya, kalau hasil Google Form itu pasti akan selalu bentuk pertanyaannya itu berupa teks, bukan kode langsung. Makanya di sini kita harus merubah masing-masing ini dengan menjadi bentuk kode. Ya, caranya seperti yang tempo lalu saya ajarkan ya. Waktu itu tempo lalu saya kerjakan di SPSS, tapi pada kali ini saya akan mengerjakannya itu di Excel-nya. Jadi dari Excel-nya nanti saya pindahkan ke SPSS. Ya. Nah, ingat sekali lagi kalau kalian mau modifikasi maksudnya modifikasi jawaban responden itu jangan menggunakan data aslinya. Ini kan data aslinya ya. Nah, maka kalian harus save dulu menggunakan data yang lain. Ya, saya jadikan ini dalam bentuk misalkan kode 2. Karena saya mau ganti ini menjadi bentuk kode saya. Nah, sekarang saya ganti masing-masing ini menjadi bentuk kode. Ya, karena jawabannya tadi satu, satu itu kategorinya itu adalah sangat setuju. Saya ganti di sini find, klik find, replace. Nah, saya ganti kode sangat sangat setuju, harus sama plek ketiplek ya tulisannya ya. Kalau besar-besar semua, kecil-kecil semua. Diganti dengan kode satu. Replace all. Jadi nanti setiap pertanyaan jawabannya sangat setuju, maka kodenya menjadi satu. Setuju, itu akan kodenya menjadi dua. Ya, jadi harus diblok dulu ya ininya ya. Replace all. Maka akan menjadi dua. Terus yang ketiga adalah, maaf, mohon maaf. Ini kan tidak setuju, ini kan jadi tidak dua ya, karena tadi saya ganti tidak setuju menjadi tidak dua. Nah, sekarang tidak setuju itu jadi tidak dua, karena tadi setujunya ganti jadi dua. Kita berganti menjadi, maaf, netral dulu. Netral itu kodenya menjadi tiga, replace all. Terus tidak setuju, nah tidak setuju kan ini harusnya tidak setuju, tapi ini jadi tidak dua, maka kita ganti jadi tidak dua menjadi poin nomor 4, replace all. Sangat setuju menjadi sangat empat. Berarti sangat empat, sangat setuju empat ya, menjadi kodenya 5. Replace all. Itu ya kurang lebih ya. Makanya maksudnya saran saya ya kalau misalkan kalian mau di Excel bisa digunakan digantinya di Excel. Jadi kalian tidak merubah lagi di SPSS atau bisa kalian rubah langsung di SPSS. Ya, kalau kita rubah langsung di SPSS berarti kan kita buka dulu nih SPSS-nya. Terus file, open, open data, ya kan? Terus kita ganti ini menjadi Excel. Nah, terus kita tadi save untuk file Excel-nya di mana? Misalkan contohnya kalau saya itu file Excel-nya itu di save-nya itu di sini. Nah, kita cari file save kita di mana gitu ya. Pertemuan 10. Nah, kuesioner COVID, penerimaan vaksin, open. Sampai muncul seperti ini baru klik OK. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini, ya kan? Karena bentuknya ini kalau kita pindahin dari Excel ke SPSS. Karena bentuknya masih seperti ini, maka kita gantilah dia menjadi bentuk kode. Caranya gimana? Ya tadi edit, replace, ya. Sangat setuju itu kodenya menjadi satu, kodenya satu, replace all. Nah, jadi yang sangat setuju nanti akan menjadi kode satu. Sangat setuju.
Maaf, sangat setuju di sini saya harus kecil ya tulisannya ya. Kalau nggak mau dia, kalau nggak bisa berarti dia salah nulis. Nah, ada dua ya. Sangat setuju, setuju, sangat setuju. Nah, ini ada dua ya. Kita pindahin ke sini, sangat setuju kodenya satu, sangat setuju, replace all, masing-masing diganti. Di sini nggak ada jawaban sangat setuju. Di keamanan, replace all, terus di kekhawatiran, replace all, ya. Terus di sini juga replace all, di sini nggak ada jawabannya, di sini replace all, di sini juga nggak ada, ya. Terus yang kedua setuju. Setuju. Oke, kita ganti jadi kodenya adalah dua. Replace all. Setuju. Oke, sebentar nih kalau ganti jadi ini bisa nggak? Edit, fine, replace. Setuju. Setuju itu, nah kayak kita pakai gambar ini bisa nggak dia? Replace all. Nggak mau. Ya udah nggak mau berarti kita ganti. Ingat-ingat ya, tidak setuju. Nah nanti kalau kita ganti setuju dia jadi tidak dua. Ya, replace all. Sama ya kayak yang tadi di Excel ya. Setuju. Terus eh ini juga sama kita ganti. Setuju replace all ya. Ini juga sama. Tidak setuju replace all. Ini juga sama replace all dan lain-lain. Ya. Oke, anggap ceritanya saya itu sudah mengganti ya, mengganti menjadi kode. Ya. Saya mengganti menjadi kode. Ini saya udah buat kuesioner yang ini. Oke. Nah, jadi kodenya seperti ini ya. Nah, setelah itu ini kan masih ada satu angka belakang koma ya, sedangkan ini kode kan. Nah, berarti desimalnya kita bisa dihilangkan dulu. Nah, nggak dihilangkan juga nggak masalah sih, cuma biar enak kelihatannya kita bikin ini jadi nol. Nah, biar hasilnya jadi seperti ini. Nah, jadi numerik nol ya. Dan kalau misalkan kita sudah ganti menjadi angka, maka di sini harus diganti jadi dari string jadi numerik ya. Karena kebetulan saya mindahinnya ini dari Excel, jadi dia sudah terbaca menjadi angka. Jadi yang sebelumnya string itu harus diganti jadi numerik. Kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Nah, sekarang saya mau mengujikan validitas dan reliabilitas. Ya, bagaimana cara mengujikannya? Oke, uji validitas dan reliabilitas itu setiap analisis kita akan selalu ada di sini di analyze. Ya, analyze, scale, terus reliability analysis. Nah, kita masukkan masing-masing pertanyaan, nomor responden nggak usah dimasukkan. Kita masukkan semua pertanyaannya, pindahkan ke kolom yang items. Setelah itu klik statistik, kita klik yang scale item if related, sama kita klik correlation, ya cuma ini aja. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, nanti ini hasil validitas dan abilitasnya. Nah, mana validitas? Nah, validitas kita bisa cek di yang ini, correlated item total correlation. Tadi ketentuannya kalau lebih dari 0,3 berarti pertanyaan tersebut valid. Kalau kita lihat di sini 0,820, 0,746, 0,734 dan 0,323 berarti semua 7 pertanyaan tersebut dinyatakan valid ya. Terus tapi kalau kita lihat di sini yang hampir mendekati nggak valid, pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor terakhir, nomor 7, permintaan informasi 0,323. Ya, ini hampir mendekati tidak valid, tapi nggak apa-apa kan lebih dari 0,3 kita anggap dia sebagai pertanyaan yang valid ya. Nah, terus yang reliabilitas mana? Nah, kita bisa pakai nilai Cronbach alpha yang ada di sini.
Kita lihat di sini kurang baca apanya 0,850. Berarti kurang baca apanya ini termasuk kurang baca apa yang seperti apa? Oke, berarti ini sebenarnya kurang baca apanya sudah cukup baik. Ya, kalau kita lihat di sini kurang baca apa itu dikatakan di atas 0,7 itu dianggap baik. Ya, kalau kurang dari 0,6 maka dianggap pertanyaan tersebut tidak reliable. Nah, kita bisa mencantumkan ini apa namanya? Mencantumkan nilai kurang baca apa ini di bab 3, ya. Nah, terus kita lihat balik lagi ke sini, ya. Nah, misalkan kita lihat di sini ada Chromebase Alpha if item deleted. Artinya apa? Kalau misalkan item pertanyaan tersebut dikurangi, dihilangkan, misalkan contoh permain informasi, ini kan Chromebase Alpha-nya nilai nilai validitasnya kan 0,323, hampir mendekati tidak valid. Ketika ini dihilangkan, maka nilai Chromebase Alpha-nya akan lebih baik, jadi 0,870, ya kan? Tapi kalau kita hilangkan pertanyaan nomor satu, justru converge apanya nanti jadi menurun jadi 0,793. Ya, tergantung dari keputusan kita apakah pertanyaan nomor 7 ini tetap akan dimasukkan, ya, mengingat 0,85 sepertinya masih cukup baik sih, gitu kan? Kalau kita lihat dari standar yang ini 0,85 sebenarnya sangat baik bahkan, ya kan? Berarti kalau keputusan kita ini bisa digunakan ya udah kita masukkan aja. Jadi tanpa ada menghilangkan dari pertanyaan tersebut. Tapi kalau kita mau hilangkan berarti kita coba hilangkan ya. Scale probability analysis kita hilangkan pertanyaan nomor terakhir. Klik OK. Kita balikin ke sebelahnya ya. Klik OK. Nah, maka kurang baca apanya akan meningkat menjadi 0,750. Tapi kita cuma ada 6 pertanyaan. Nah, itu ya. Jadi cara menghilangkan kira-kira pertanyaan itu, yang mana yang harus kita hilangkan? Lihat dari Cronbach Alpha itemnya mana yang meningkatkan Cronbach Alpha ini menjadi lebih tinggi. Itulah pertanyaan yang kita bisa hilangkan. Itu ya. Karena keputusannya 0,85 masih bagus, maka saya akan tetap pakai pertanyaan tersebut ya. Kan saya pakai tetap pertanyaan tersebut. Ya. Nah, itu sebenarnya cara menentukan validitas dan nilaibilitas. Ya, ada cara lain nggak? Ada. Ya, cara lain ini menggunakan cara yang baru ya. Ada cara lain untuk menentukan validitas dan nilaibilitas, yaitu dengan mengkorelasikan satu-satu pertanyaan ini dengan skor totalnya. Ya, caranya gimana? Oke, caranya gini, transform, compute, ya. Kita bikin skor total. Lalu kita jumlahkan masing-masing pertanyaan ini dengan masing-masingnya dijumlahkan. Transform, compute, nah terus bikin variabel baru ya, skor total. Terus kita jumlahkan setiap pertanyaan ini dengan pertanyaan lainnya kita jumlahkan skornya. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul pertanyaan baru, jawab variabel baru namanya skor total. Jadi ini penjumlahan 5 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya ini. Nah, kita akan mengkorelasikan skor total ini dengan masing-masing pertanyaannya untuk mengukur validitas. Caranya analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan masing-masing pertanyaan ini dengan skor totalnya. Kita masukkan secara bersamaan. Ini tetap person ya. Setelah itu klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Ya, yang dilihat yang mana? Kita bisa lihat skor total yang terakhir. Jadi ini tuh mengkorelasikan atau menghubungkan skor total ini dengan masing-masing pertanyaan. Skor total dengan manfaat, skor total dengan efek samping, skor total dengan apa nih, keinginan untuk vaksin dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat di kolom yang terakhir ini atau kolom yang sebelah kanan ini. Sebenarnya ini isinya sama, ya. Nah, bagaimana cara menentukan validitas dan stabilitasnya? Validitasnya. Yang pertama, ada yang bilang bahwa kita bisa pakai nilai p-value ini. Kalau nilai 0 di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05, maka dikatakan pertanyaannya valid. Itu bisa ada yang bilang seperti itu. Atau bisa juga kita membandingkan nilai R Pearson correlation ini atau nilai korelasi ini dengan nilai R tabelnya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang klasik, kita harus punya namanya R tabel. R tabel didapatnya dari mana? Nah, R tabel didapatnya nanti saya kasih ya nilai R tabelnya. Misalkan ini contoh R tabelnya nih, contoh bentuknya seperti ini.
Eh, tabel contohnya seperti ini. Nah, ya, tabel korelasi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dia DF, signifikansi, signifikansi ada DF. DF ini adalah jumlah sampel dikurangi 2. Ya. Jadi kan jumlah sampel kita 20 orang, maka 20 dikurangi 2. Ya, maka kita bisa lihat patokannya di angka 18. 20 dikurangi 2 kan 18, pakai angka yang ini. 18. Nah, signifikansi kita berapa? Signifikansi kita adalah 0,05 kalau kita pakai uji dua arah. Nah, ini kita pakai yang ini nih, 0,05. Kita tarik ke bawah sampai angka 18. Nah, kita lihat di sini berarti R tabelnya adalah 0,4438. Ya. Nah, sekarang kita lihat hasil kita, hasil dengan R tabel. Ya. 0,4438 tadi ya. Nah, tadi kan nilai R-nya itu adalah 0,4438. Ini R tabel. Kita bandingkan R hasil dengan R tabel. Ya, kita lihat R hasil yang pertama 0,886. Lebih besar apa lebih kecil daripada 0,4438? Berarti lebih besar. Berarti pertanyaan tersebut valid. Pertanyaan ini lebih besar. Yang ini lebih besar. Yang lainnya berarti semuanya ini menunjukkan nilai R-nya lebih besar daripada 0,4438. Maka dicatatkan pertanyaan tersebut, semua pertanyaan yang kita gunakan valid. Ya, gimana kalau ada kasus pertanyaannya itu tidak valid? Ya, misalkan ini ternyata nilainya 0,100. Maka caranya kita bisa keluarkan dia dari pertanyaannya, terus kita modifikasi pertanyaannya menjadi pertanyaan yang lebih baik, yang bisa dimengerti. Bisa jadi mungkin ketidakvalidannya ini bisa jadi karena isinya nggak sesuai, atau mungkin karena pertanyaan yang membingungkan, sehingga jawaban responden itu tidak konsisten. Ya, maka salah satu caranya adalah dengan bisa membuang atau mengubah kalau memang kontennya tidak sesuai, atau memodifikasi bentuk pertanyaannya menjadi bahasa yang lebih baik. Itu ya. Nah, sekarang terus kita gantilah atau kita apa namanya? Kita eh kita buat dia menjadi pindahkan datanya ke dalam Word. Ya. Berarti ini di bagian bab 3 ya. Bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian kan. Metodo metodologi penelitian kita bahas di poin G yaitu instrumen dan pengumpulan data. Dan pengumpulan data. Nah, kita masukkan di sini berapa apa namanya validitas, kasih tahu nih. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas untuk kuesioner, uji validitas dan reliabilitas kuesioner penerimaan vaksin. Nah, kita masukkan tabelnya. Tadi ada berapa pertanyaan? Ada sekitar 7 ya. Insert tabel. Kolomnya itu ada kita bikin 3, barisnya itu kita bikin jadi 8. Oke. Nah, yang pertama itu berarti pertanyaan. Kita bisa bikin P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Nah, 7 pertanyaan kan? Nah, ini kita mengukur nilai nilai correction item correlation ya. Terus kita ketentuan di sini gimana validitasnya. Nah, kita masukkan pertanyaannya dan hasil yang tadi ke sini ya. Ini kalau kita mau pakai yang ini ya, mau pakai yang corrected item tadi ya. Corrected item total. Nah, kita pindahin data ini ke dalam angka-angka ini ya. Pindahin ke sini. Kan ada angka-angkanya ya. Nih, saya coba pindahin ke sini bisa nggak ya? Ya, bisa. Berarti di sini
lebih ya, 0,816, 0,769, 0,766, 0,658, 0,687, satu lagi 0,687, 0,6, 0,323 itu belum masukkan. 0, oh ini yang tadi 7, maaf saya salah copy paste. Berarti harusnya yang ini nih yang copy paste karena ada 6 pertanyaan ya. Copy, saya pindahkan ke sini, pindahin satu-satu. Terakhir 0,323. Maaf, ininya saya ganti. Karena tadi yang 6 pertanyaan yang udah dihilangkan. Pertanyaan terakhir ya. Ini saya pindahin ke sini. Nah, terus kita kasih tahu nih, di sini kita bandingkan dengan apa? Kalau pakai Airtable, maka kita bisa pakai Airtable, tapi kalau misalkan bukan Airtable, kita pakai nilai R, nilai pembanding. R pembanding, nilai M pembandingnya R-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0,03 ya. 0,3 maaf. Nah, kita lihat di sini masing-masing nilai berarti ini nilainya valid. Nah, kita buat seperti ini. Valid, valid, valid. Nah, kalau kita mau pakai pembandingnya pakai R apa namanya? Pakai yang tadi, pakai yang ini correlation item. Nah, berarti angka R, nilai ini kita masukinnya Pearson correlation di sini. Ya, kalau kita mau pakai validitas yang tadi, ya, maka yang di sini jangan nilai correlation item, tapi nilai R, Pearson correlation. Nah, berarti di sini pembandingnya adalah R tabel. Ini contoh ya, ini alternatif lain ya. R-nya tadi kan 0,4438 kan. Nah, ini pembandingnya. Nah, nilai ini yang kita masukin adalah nilai-nilai yang ada di sini. 0,886, 0,4840, 0,809, 0,886, 0,840 misalkan. Terus 0,809. Nah, ini yang kita masukin ke situ. 0,809. Itu ya. Jadi nilai R Pearson correlation-nya. Kalau kita mau pakai cara yang klasik, kalau ya cara yang lama. Jadi nilai-nilai R ini yang kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, sekarang baru setelah itu kita buat kesimpulan atau kita interpretasikan maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita rapihin ya. Saya akan pakai nilai yang atas aja ya. Ini jadi saya hapus. Oke. Jangan lupa setiap tabel itu dikasih keterangan. Tabel 1 adalah validitas kuesioner penerimaan vaksin. Nah, kita rapihkan bentuk ininya jadi lebih rapih ya. Ini hilangkan garis vertikalnya. Nah, ini kita bikin jadi tengah-tengah aja. Oke, jadi seperti ini. Ya. Terus kita buat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 7 pertanyaan yang yang digunakan, ya, semua item pertanyaan pertanyaan menunjukkan hasil yang valid, ya. Maaf, ini masing-masing dikasih 0 ya. Jangan lupa, nanti takut bingung, ambigu jadinya. 0, 0, 0, 0. Menunjukkan hasil yang valid. Ditunjukkan dengan nilai R
melebihi lebih dari R lebih dari 0,3 ya, ditunjukkan dengan bahwa ini aja, semua item pertanyaan yang terdiri dari 7 pertanyaan menunjukkan hasil yang valid. Ditunjukkan dengan nilai R lebih dari 0,3. Nah, terus kalau misalkan kalian ada 10 pertanyaan, berarti kan sebutin dari 10 pertanyaan menunjukkan sekian. Ya, atau yang validnya. Ditunjukkan nilai dengan nilai R-nya berapa. Itu ya. Terus kalau yang validitas, yang reliabilitas gimana caranya? Kalau reliabilitas itu cuma satu angka aja. Ya, kita bisa masukkan di sini Cronbach alpha nilainya adalah 0,850 ya, item nilai. Nah, kita bisa buat seperti ini aja. Ini kalian nanti bisa dieksplor lagi aja kalimatnya ya. Jadi nggak ada kalimat yang baku, silakan kalau misalkan kalian mau silakan dieksplor. Ini berarti tabel 2 adalah reliabilitas dari si eh, kuesioner penerimaan vaksin. Reliabilitas. Kita hilangkan yang ada vertikalnya kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh arti pertanyaan memiliki nilai reliabilitas yang sangat baik, yaitu nilainya yaitu sebesar 0,850. Nah, ini juga bisa itu. Nah, itu ya. Ini cara sederhana untuk menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Ya. Nah, terus kalau kayak gitu sebenarnya untuk bikin pertanyaan itu harus ada batasan pertanyaannya nggak misalkan. Nah, kalau misalkan kalian menguji coba kuesioner, ya, saran saya setiap indikator pertanyaan itu pertanyaan itu lebih dari 3 atau mungkin lebih banyak lebih bagus gitu ya. Karena apa? Karena khawatirnya ada beberapa pertanyaan dengan kalimatnya yang tidak mudah dimengerti atau konstruksinya yang tidak sesuai sehingga bisa digantikan dengan pertanyaan lainnya ya. Contoh misalkan gini, tadi kan untuk menentukan ini kan saya ada 7 indikator kan, ada 7 indikator. Nah, ada manfaat, efek samping, keinginan untuk dipastikan dan lain-lain. Kalian coba buat pertanyaan tentang efek samping ini dibuat dengan berbagai macam bentuk kalimat gitu loh, tapi menunjukkan efek samping ya. Kalau tadi kan saya buat pertanyaannya ini bentuknya efek samping ini, saya khawatir vaksin COVID-19 dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Nah, itu satu pertanyaan. Ya, kita bisa menggunakan pertanyaan efek samping lainnya. Ya, misalkan saya yakin, misalkan vaksin COVID-19 memberikan manfaat untuk mencegah COVID. Itu yang kedua, misalkan. Terus kita bisa menggunakan modifikasi kalimat yang lainnya. Jadi nanti pada saat kita uji coba kuesioner, ya, bisa jadi mungkin pertanyaan ini agak membingungkan nih. Makanya nanti nilai korelasinya bisa jadi lebih kecil karena dianggap dia tidak berkait, tidak apa namanya, tidak berkorelasi gitu, tidak termasuk dalam kontennya. Kita bisa menggunakan alternatif jawaban pertanyaan lainnya, tetapi tentang efek sampingnya, gitu loh. Masih tetap tentang efek samping, tetapi dengan bentuk pertanyaan yang berbeda gitu ya. Jadi saran saya jangan karena 7 indikator ya udah bikin 7 aja.
Kalau bisa kalian explore aja tuh selama proses eh, buat kuesioner itu semakin banyak kalian pertanyaan itu akan semakin baik gitu ya. Nah, ini sebagai untuk contoh saja ya. Nah, oke kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh kalian mengajukan pertanyaan di jaring. Ya, saya tunggu sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat, kan biasanya juga sampai hari Jumat ya. Hari Kamis sampai hari Jumat sekitar jam 12 malam. Ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga insight kami bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.